Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang semakin cepat, organisasi dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Perubahan tersebut tidak selalu berjalan secara alami, melainkan seringkali diwujudkan melalui sebuah proyek perubahan. Proyek perubahan merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sadar untuk memperbaiki kondisi organisasi atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru, baik dari sisi sistem, proses kerja, teknologi, maupun sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit proyek perubahan yang gagal bukan karena idenya kurang baik, melainkan karena pelaksanaannya tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola organisasi proyek perubahan sebagai kerangka untuk mengatur jalannya perubahan agar tetap terarah dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tata kelola organisasi proyek perubahan dapat dipahami sebagai cara mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan proyek perubahan sehingga prosesnya jelas, terstruktur, dan setiap pihak mengetahui peran serta tanggung jawabnya. Dengan adanya tata kelola yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak berjalan secara acak, melainkan selaras dengan visi dan strategi organisasi. Tujuan utama dari tata kelola organisasi proyek perubahan adalah untuk menyamakan arah proyek dengan tujuan organisasi, mengelola risiko dan perubahan secara efektif, serta menjamin penggunaan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga kerja secara optimal. Selain itu, tata kelola juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar tim, menciptakan proses kerja yang tertib, dan membangun kepercayaan semua pihak terhadap jalannya perubahan. Manfaat dari tata kelola organisasi proyek perubahan yang baik dapat dirasakan secara langsung maupun jangka panjang. Proyek dapat diselesaikan tepat waktu, kualitas hasil kerja tetap terjaga, biaya dan jadwal proyek dapat dikendalikan, serta potensi pekerjaan yang tumpang tindih dapat dihindari. Dengan demikian, perubahan tidak hanya berhasil diterapkan, tetapi juga dapat bertahan dan memberikan dampak positif bagi organisasi. Agar tata kelola proyek perubahan berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan. Prinsip tersebut meliputi transparansi, agar seluruh proses dapat dipantau dengan jelas, akuntabilitas, untuk memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab dan responsibilitas sesuai aturan dan wewenang, independensi dalam pengambilan keputusan, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, tata kelola proyek perubahan membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Struktur ini umumnya terdiri dari pimpinan atau sponsor proyek yang memberikan dukungan dan mandat, steering committee yang memberikan arahan strategis, manajer proyek yang mengelola kegiatan sehari-hari, dan tim proyek yang menjalankan tugas teknis, serta stakeholder yang terlibat atau terdampak oleh perubahan. Tata kelola proyek perubahan dijalankan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Melalui tahapan ini, organisasi dapat memantau perkembangan proyek, mengatasi hambatan yang muncul, serta mengambil pelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Sebagai contoh, proyek digitalisasi sistem administrasi di kampus merupakan bentuk proyek perubahan yang membutuhkan tata kelola yang baik. Dengan dukungan pimpinan, keterlibatan tim IT, serta partisipasi dosen dan mahasiswa, proyek ini berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi proses administrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola organisasi proyek perubahan memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu perubahan. Dengan tata kelola yang baik, perubahan dapat berjalan secara terencana, risiko dapat dikendalikan, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Tata kelola proyek perubahan penting supaya jalannya perubahan terarah dan tidak berantakan. Dengan tata kelola yang baik, semua orang tahu perannya, proses bisa diawasi, dan risiko bisa dikurangi. Hasil akhirnya, organisasi bisa berubah dengan lebih efektif, efisien,
dan tetap berjalan baik dalam jangka panjang.